Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi dan lagi, ini adalah kegiatanku di sore hari ya teman-teman ya. Saya kalau pagi hari itu pengen banget buat video mulai dari bangun tidur sampai mau berangkat kerja. Tapi waktu itu adalah waktu yang terlalu mepet dan terburu-buru untuk berangkat kerja, apalagi untuk menyiapkan si kecil untuk sekolah. Jadi ya bukan sebelumnya, tapi saya masih belum bisa untuk membuat video di pagi hari. Untuk soal cucian piring itu memang ya teman-teman ya, namanya juga ada kehidupan di dalam rumah ini, ada kehidupan di dalam dapur ini, jadi ya pasti ada saja cucian kotor ya. Seperti ini saya sebenarnya niat awal itu mau deep cleaning, mau membersihkan semuanya yang ada di dapur, karena saya rasa itu sudah mulai mulai tebal lah debunya. Tapi lihat ntar saja deh, kalau memang waktunya nutut atau waktunya sampai, ini kan sudah sekitar jam 4-an ya teman-teman ya. Jadi ya saya kerjakan apa saja yang bisa saya kerjakan wis teman-teman, nggak harus semuanya sudah, wis nyicil saja, yang penting sudah mulai dicicil untuk membersihkan ya. Posisi untuk saat ini saya itu sedang datang bulan, jadi saya tidak ya, yang jelas tidak sholat ya. Untuk membersihkan ini saya waktunya itu sudah mepet sore banget, jadi saya tidak kepikiran atau kayak merasa tidak punya tanggungan untuk sholat, jadi saya tenang-tenang saja meskipun waktunya sudah mepet maghrib. Untuk mencuci piring itu semua orang pasti bisa, tekniknya atau cara-caranya itu pasti sudah bisa ya. Kalau saya lebih suka untuk saya bersihkan terlebih dahulu semua kotoran yang ada di cucian kotor itu, saya bersihkan biar minyak-minyaknya itu nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman. Jadi enak untuk pas waktu menyabunnya seperti ini tuh lebih cepat, nggak sering-sering diganti nggak terlalu sering ganti sabun gitu loh teman-teman. Kira-kira paham nggak ya yang saya maksud tadi? Ya intinya spotnya itu biar tidak kotor dari dari kotorannya atau sisa makanan yang ada di cucian itu ya teman-teman ya. Seperti itu loh. Itu maksud saya sih. Oh ya, ternyata sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman ya. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Nggak terasa banget ya, begitu cepat waktu ini ya teman-teman ya. Waktu yang terus berputar itu rasanya kok ya, tiba-tiba saya usianya lebih dari 30, terus anak saya sudah mau masuk sekolah MI atau SD. Nggak terasa ya teman-teman ya, begitu cepat waktu ini berputar. Padahal ada wishlist atau ada suatu keinginan, cita-cita yang memang belum bisa saya wujudkan itu ada ya teman-teman ya. Semoga saja saya bisa segera memperbaiki kehidupan ini, segera memperbaiki perilaku yang memang kurang baik, dan semoga saja apa yang saya inginkan, apa yang saya usahakan dulu itu bisa tercapai di akhir-akhir tahun ini ya teman-teman. Amin. Ya, meskipun menurut orang lain apa yang kita usahakan itu terlambat atau nggak dari dulu sih diusahakan seperti itu ya, itu kan menurut mereka ya. Kalau menurut kita, menurutku, selagi itu hal baik, meskipun sudah terlambat ya tetap harus kita kerjakan ya. Namanya juga proses seseorang itu kan berbeda ya, orang yang satu dengan yang kedua itu pasti tidak ada yang sama. Jangankan dengan orang lain, satu kandung pun, saudara satu kandung itu pasti tidak akan sama proses dalam kehidupannya. Prosesnya pastilah memiliki berbagai cara, berbagai macam cerita, itu pastilah ya teman-teman ya. Cuma kita kan sebagai manusia biasa harus mengupayakan, harus mengusahakan apa yang kita inginkan untuk segera terwujud ya. Kalau Allah memang memberi kesempatan kita ya secepatnya ya teman-teman ya, pasti akan dikabulkan selagi itu hal baik dan hal positif. Amin lah ya. Yang penting itu kita aminin dulu dan kita usahakan. Di luar sana pasti ya teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya pasti akan merasakan gimana sih prosesnya kalau kita memperjuangkan sendiri. Apa-apa yang kita inginkan itu harus kita usahakan sendiri untuk menggapai cita-cita itu, pastilah ya itu akan terasa banget nikmatnya. Karena kita bukan bukan orang yang dari keluarga berada, terus bukan
orang yang dari dekengan pusat atau yang memang sih ya namanya juga orang dari bawah mengupayakan apa yang kita inginkan, mulai dari prosesnya itu berjuang sendiri, itulah pasti terasa nikmat banget loh teman-teman. Apa ya, perjuangan itu pasti terasa banget dan kita akan selalu mengingatnya. Dan sekarang itu selalu mengutamakan kebutuhan si kecil, maksudnya itu ya apa ya, kayak si kecil mau pengennya apa itu harus kita usahakan, karena kita kan tahu ya, bukan kita sih, saya itu tahu bagaimana prosesnya. Apa-apa kalau kita usahakan sendiri itu pasti terasa banget loh teman-teman. Jadi sekarang itu saya punya prinsip atau punya apa ya, pendapat untuk mengutamakan kebutuhan si kecil. Selagi itu hal positif harus saya dukung. Dan memang kalau bukan kita, siapa sih yang mendukung untuk mewujudkan keinginannya si kecil? Kok malah curhat ya teman-teman ya. Tapi ya itu memang yang saya rasakan. Saya itu kayak terasa lega kalau bisa bercerita tentang apa yang saya rasakan. Oke teman-teman, kembali ke video ya. Ini saya mau membersihkan botol sirup marjan bekasnya sih ya, bekas sirup marjan itu karena expired sudah lama banget, dan memang saya sudah punya keinginan untuk membuat apa ya, untuk memanfaatkan botol bekas ini buat itu namanya apa ya, tempat minyak goreng. Saya untuk tutupnya itu sudah membeli sudah lama banget ya. Untuk tadi itu kan saya sudah bersihkan dari capnya itu atau mereknya. Setelah sudah bersih semuanya, sudah tiris, ini saya mau sterilkan dengan air panas ya teman-teman ya. Air yang mendidih itu saya masukkan semuanya ke dalam botol dan terus dikeringkan. Nanti kalau sudah kering akan saya eksekusi untuk memasukkan atau merefill minyaknya ke dalam botol ini. Ternyata dari botol bekas kita bisa memanfaatkan dengan baik ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan untuk tempat minyak lah ya, tanpa harus membeli botol yang baru. Cukup untuk membeli tutupnya saja, itu harganya murah banget. Itu kemarin tuh saya beli kalau nggak salah harganya 10.000 atau berapa gitu ya teman-teman ya, lupa. Yang penting tuh murah banget loh ya. Itu bisa bermanfaat kalau kita mau mengupayakan daripada harus beli yang baru ya. Kalau memang ada uangnya lebih, kalau ada uang lebih ya enggak apa-apa lah ya, kita beli yang baru yang lebih estetik. Untuk sementara ini saya gunakan dari botol bekas dulu ya teman-teman ya. Lah ini contohnya tutupnya seperti ini, sudah tidak asing lagi lah ya. Kalau di Shopee atau di toko online itu sudah banyak banget yang seliweran seperti ini. Gampang ya teman-teman ya, tinggal ditata saja, sudah kelihatan rapi. Alhamdulillah banget, sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud wishlistku. Kegiatan di malam hari atau kegiatan terakhirku, bukan terakhir ya, yang ya untuk malam ini sih, ini kegiatan terakhir sebelum tidur ya teman-teman ya. Sambil nunggu Pak suami belum pulang kerja, saya mau menyetrika karena setrikaan ini sudah numpuk banget. Kurang lebih 1 mingguan saya tidak nyicil nyetrika. Biasanya itu 2 hari sekali itu saya nyetrika, tapi untuk kali ini ya kemarin tuh si kecil nggak tahu kenapa ya, kok sering banget bawa temennya pulang ke rumah. Jadi nggak mungkin ya kalau banyak anak kecil saya mau menyetrika, karena tingkahnya yang subhanallah banget ya teman-teman ya, tingkahnya itu yang super aktif. Jadi saya kayak was-was gitu loh kalau ada setrika panas terus ada anak kecil yang keliweran di sampingku, itu saya itu jadi was-was. Mending saya libur tidak nyetrika, tapi ya rasakan sendiri sekarang setrikaannya jadi numpuk. Dari video ini atau kegiatan terakhirku ini, saya itu punya PR satu lagi, yaitu merapikan tempat ini ya teman-teman ya. Tempat yang ada di belakangku ini kan random banget ya teman-teman, itu sudah campur aduk mainan si kecil, ada piala, terus itu sebenarnya di sini itu kan saya buat untuk area belajarnya si kecil ya, tapi namanya juga anak kecil, nggak mungkin lah ya harus nurut belajar di sini tuh, nggak bisa lah ya. Sesuai apa ya, sesuai moodnya lah saya ikuti saja, kadang di meja, kadang di teras, dimanapun yang penting dia mau belajar. Meskipun dia agak susah belajarnya, nangkapnya itu agak susah, tapi ya namanya diupayakan ya, semoga saja ya nggak ada hal yang sia-sia ya teman-teman ya. Saya punya PR untuk di belakangku ini, ada rak mainannya si kecil, belum saya rapikan sama sekali karena masih apa ya, masih capek banget teman-teman.
pagi dibersihkan atau sore dibersihkan, paginya kembali lagi ya. Seperti itu saja setiap hari, tapi ini sudah terlalu amburadul di daerah sini. Ini jadi ya saya harus punya agenda khusus, saya harus menyempatkan lah ya untuk membersihkan daerah sini. Itu banyak banget perintilan-perintilan mainan kecil pas waktu membeli mainan di sekolahan itu loh teman-teman. Setiap hari itu pasti ya dia membeli mainan plastik-plastik yang harganya 2000-an itu loh teman-teman ya. Kadang di rumah itu sudah jadi sampah, tapi namanya juga anak kecil ya. Sekolah dia kan sudah TKB, sekarang tuh sekolahnya itu nggak ditungguin. Jadi dia ya kalau berangkatnya sih sama aku ya, pas waktu berangkat kerja itu saya taruh di sekolahan, pulangnya dia pulang sendiri. Jadi ya uang sakunya itu kebanyakan dibuat beli mainan. Sampai bu gurunya itu loh bilang, kalau si Asni itu pasti ya Bu, Mbak, Bunda gitu ya kan ya manggilnya itu pasti membeli mainan, itu sudah punya langganan sendiri, abang mainan. Sampai gurunya itu apal kegiatan dari anakku itu loh teman-teman ya. Setiap hari pasti pulang itu bawa mainan, meskipun harganya cuma 2000-an, tapi kalau dari rumah sudah bisa sampai bisa jadi sampah itu ya. Kayak gimana ya teman-teman ya, nyesek ya, meskipun dia sudah saya ajarin uang 2000 itu dimasukkan ke celengan buat nabung, buat membeli apa yang dia inginkan, itu sudah saya ajarkan, tapi ya tetap saja ya, namanya juga anak kecil, berproses lah sedikit-sedikit ya teman-teman. Semoga saja si kecil atau anakku itu Asni bisa lebih bisa lebih hemat, bisa lebih memilih-milih lah mana kebutuhan dan mana keinginan itu ya. Saya tuh harus bisa sih mengajarkan dia sejak dini atau sedari kecil ini, biar nanti kalau sudah besar tidak kaget lagi lah dengan keadaan yang ada. Untuk menyetrika baju ini saya ya seperti biasa ya teman-teman, nyetrika ya wis kayak gini, digosok-gosok, tapi tidak saya tambahkan pengharum. Tidak tahu, untuk nyetrika kali itu males banget mau mengambil, karena kalau sudah duduk itu ya wis lah, nggak mau lagi bangun-bangun. Kalau bangun nanti menggok-menggok nggak jadi nyetrika, seperti itulah teman-teman ya. Ini saya nyetrika itu di sekitar jam 10 malam. Pak suami memang jam 10 ini belum pulang karena masih ada pelanggan lah ya. Sekarang kan suamiku tidak lagi bekerja sebagai satpam ya teman-teman ya. Dia sekarang sudah buka usaha barber, dan semoga saja usahanya itu lancar. Barber itu kata kerennya, untuk kata desonya atau kasarnya itu tukang cukur lah ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang dia usahakan, semoga saja apa yang dia kerjakan itu mendapatkan berkah ya Allah, amin. Oke teman-teman, ini kegiatan terakhirku. Mohon maaf ya apabila ada ucapan atau perkataannya memang salah atau yang tidak pantas saya ucapkan dari tadi, itu mohon maaf ya teman-teman ya. Saya di sini tidak menjual kesedihan, tapi karena saya tadi itu curhat, jadi ya kayaknya ada mengandung bawangnya gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak pantas. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum.